langsung digerebek oleh direktur. Ya, direktur dari Kementerian Perdagangan. Saya pikir mungkin lebih banyak orang mati di Medan karena angka kejahatan itu daripada di Aceh. Nah, harusnya kalau bicara keamanan, Aceh itu jauh lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Tiara. Hari ini jumpa lagi bersama saya Syarif di program podcast Tokoh Publik. Hari ini sangat luar biasa di edisi Rabu 23 Februari 2022. Hari ini kami berkesempatan bersama dengan tim langsung hadir di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu bersama kepala dinasnya langsung hari ini. Terima kasih banyak Bapak sudah berikan kesempatan kepada kami hari ini dan tim untuk berdiskusi nih Pak terkait permasalahan hari ini. Tapi sebelum itu sahabat Tiara, saya akan perkenalkan dulu Bapak Dinas kita, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Tanwir MT sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Aceh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, ya pertama-tama saya akan klarifikasi dulu, saya bukan bertitel MT tapi MM. MM? Ya, jadi S2 saya itu di Fakultas Ekonomi Unsia. Ya, baik. Ini berbicara tentang isu yang beredar hari ini nih Pak. Memang isu ini bukan hanya isu lokal, tapi menjadi isu skala nasional nih Pak. Kita tahu secara bersama harga minyak goreng hari ini tentu sangatlah melambung. Dan juga yang terparah adalah terjadi namanya kelangkaan. Bagaimana nih Pak kita menyikapi persoalan ini? Pasti Aceh terdampak hari ini. Ya, pasti. Nah, yang sudah jelas dikarenakan yang pertama itu ya kita berposisi paling ujung di Pulau Sumatera. Nah, tentu mempengaruhi jarak angkut yang paling lama ya. Kalau kita melihat dikarenakan kita tidak memiliki pabrik yang ada di wilayah Aceh, maka ada jarak angkut yang dibutuhkan sampai ke Aceh. Nah, persoalan kelangkaan ini memang terjadi semenjak naiknya harga sawit. Ya. Nah, sehingga pemerintah sudah 2 kali melakukan mengeluarkan kebijakan. Yang pertama itu kalau saya nggak salah itu sekitar tanggal 14 Januari ya. Itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pasar retail minyaknya ditentukan dengan harga Rp14.000 melalui Aprindo. Ya, Aprindo itu adalah asosiasi pengusaha retail Indonesia, minyak Indonesia, minyak goreng. Nah, dan itu berlangsung dengan penuh kendala-kendala. Nah, sehingga pada tanggal 1 Februari Pak Menteri kembali mengeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan nomor 6 itu dengan menetapkan satu harga. Yang pertama adalah yang ditetapkan di Kemendak itu bahwa harga minyak goreng kemasan premium dengan harga Rp14.000, untuk minyak goreng kemasan sederhana itu Rp13.000 per kilo ya, itu per liter. Nah, begitu juga dengan minyak goreng curah yang tadinya sempat dilarang oleh Pak Menteri, terus dikembalikan untuk diperbolehkan kembali itu dengan harga Rp11.500 per liter. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah dikeluarkannya ketetapan itu sampai hari ini masih menjadi persoalan. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang tidak berlangsung dengan mulus. Nah, seperti adanya ya penyetopan produksi dari pabrik. Nah, ini juga menjadi persoalan baru ya. Seperti Bimoli mengaku menyetop pabrik. Nah, sementara kemarin baru kita ketemukan di Medan, di tepatnya di, saya lupa nama daerahnya, sebelum Medan kalau nggak salah, Tanjung Balai ya. Kemarin ke Medan? Iya, kebetulan saya ke Medan kemarin itu pas di saat terjadinya penggerebekan itu, kita juga sedang mengunjungi pabrik. Yang terjadi penumpukan 1,1 ton itu, ya jumlahnya kalau nggak salah saya sebenarnya totalnya itu cuman nggak sampai 1,1 ton, itu sekitar 800 sekian ton ya, 800 hampir 900 ton. Nah, totalnya yang sebenarnya. Nah, dan itu langsung digerebek oleh direktur. Ya, direktur dari Kementerian Perdagangan, dalam hal ini direktur pengawasan barang kalau saya nggak salah. Nah, saya sempat ketemu dan kita ngobrol. Nah, itu salah satu penyebabnya sehingga
yang 1,1 juta liter itu adalah sebagian milik Aceh. Sebagiannya milik Aceh. Nah, sehingga bimoli itu kalau kita cek sekarang di pasaran itu sudah tidak ada. Betul, Pak. Nah, ya dikarenakan di stok di sana. Dan kita juga sebenarnya saya lupa apakah Nagan satu lagi apa ya? Selain Nagan apa satu lagi? Aceh Barat, Abdia. Abdia. Nah, kalau nggak salah saya di Abdia, kita juga kemarin itu sempat mendapatkan stok 3 ton yang ditumbuhkan oleh bimoli di sana, dan semenjak kejadian Medan kita juga sudah meminta mereka untuk membebaskan itu. Nah, sehingga ini bilang apa indikasinya nih mereka menumpuk minyak ini? Apakah jadi, menunggu harga lebih tinggi atau bagaimana? Intinya sebenarnya seperti bimoli itu yang saya pahami dan waktu kita cross check ke mereka itu terjadi sebenarnya itu ada subsidi dari pemerintah yang belum tuntas diselesaikan antara pemerintah dengan bimoli. Nah, pemerintah itu kan mengeluarkan instruksi kepada seluruh pabrikan itu untuk melakukan sistem DMO ya, domestic master obligasi. Nah persoalannya, kemarin itu, kalau saya nggak salah, si bimoli itu nggak ngambil itu, tidak mengambil sistem itu. Nah, sehingga dia merasa tidak perlu untuk menurunkan harga kan gitu. Nah itu kan untuk ekspor ya, fasilitas ekspor yang diberikan pemerintah. Nah, dikarenakan itu beliau bertahan dengan harga yang cukup tinggi. Nah, dengan harga 18 sesuai dengan harga pasar sebenarnya, mekanisme pasar. Ya, jadi belum ada satu ketentuan terhadap beliau itu mungkin oleh Pak Menteri berapa sebenarnya subsidi untuk bimoli. Nah, jadi mereka dengan seluruh jajarannya menyetop penjualan karena tidak tahu siapa yang harus membayar nanti ini. Nah, karena 7,6 triliun yang disiapkan Pak Menteri hasil dari keuntungan sawit itu diberikan subsidinya ke pabrik. Nah, jadi mekanismenya tentu dari pabrik nanti ada penyalur besar, ada penyalur kecil, ada terakhir penyalur yang ke pasar. Nah, mekanisme ini dikarenakan belum adanya kesepakatan, jadi kan nggak tahu ini. Nah, pengembaliannya, returnnya sendiri yang disampaikan Pak Menteri ini berlangsung secara kebalikan. Jadi pasar nyampaikan ke pemasoknya nyampaikan ke pemasoknya menyampaikan ke pemasoknya sampai ke pabrikan kembali. Nah, intinya mengganti rugi berapa yang sudah dikeluarkan ini. Nah, kalau itu belum didapati kesepakatan, ya tentu ini jadi persoalan baru terhadap pendistribusian terhadap minyak kemasan. Nah, sementara untuk minyak yang namanya minyak curah, nah itu juga masalahnya hampir sama. Nah, Pak Menteri menetapkan 11.500 per liter. Nah, kalau kita alihkan ke kilo, itu hampir 12.500 ya per kilonya. Nah, mungkin di bawah itulah ya, dia kalau nggak salah saya 0,89 gitu. Nah, ada ringnya kalau nggak salah saya. Nah, sehingga jatuh angkanya itu di 12.000 hampir 500 gitu. Nah 12.500 itu harga yang untuk 1 kilo minyak. Itu penetapan dari pabrik? Penetapan dari Pak Menteri nih. Pak Menteri. Ya kan yang 11.000 tadi kalau dijadiin kilo. Nah, kalau liter itu kalau nggak salah saya itu kurang 1 on ya. 1 on untuk mencapai 1 kilo. Nah, begitu dia digenapkan 1 kilo jadi angkanya segitu. Nah, yang jadi persoalan hari ini adalah, ini kan baru harga yang ditetapkan. Nah, harusnya si pabrik itu kan menjual di bawah angka itu. Di bawah 11.500. Di bawah 11.500 supaya bisa sampai ke pasar 11.500. Nah, yang terjadi hari ini kan ternyata bervariasi. Nah, si pabrik ada yang menjual itu kalau sampai kemarin itu kita masih ya kalau saya bilang ya dalam tanda petik ya kita mendapatkan informasi yang salah dari teman-teman distributor kita Aceh. Nah, kalau menurut mereka itu menebus
ke pengusaha Medan ya, yang dari pabrik itu sebesar Rp12.800. Rp12.800. Ya. Nah, sehingga mereka dengan ongkos angkut dan keuntungan mereka menjual kepada penyalur Aceh itu sebesar Rp13.600. Nah, tentu ini akan naik terus. Nah, sehingga sampai di masyarakat itu harga yang ada hari ini sampai hari ini tuh masih Rp15.000 dan Rp16.000. Nah, betul. Nah, setelah kita lakukan klarifikasi kemarin ke penyalur Medan, nah, ternyata mereka cuma menjual harga tertinggi sesuai DU yang ada di mereka yang dibeli oleh orang kita itu bervariasi. Mulai angka Rp12.050 dan angka maksimal itu ada di Rp12.200. Nah, berarti kan kita kecolongan nih kemarin. Iya, betul. Nah, dan karena kan kita nggak pernah tahu ini. Iya. Nah, kita minta DU, mereka nggak kasih segala macam. Nah, ini yang terjadi sampai hari ini. Nah, untuk memperpendek jalur ini, ya, karena semuanya itu berpusat di Medan, ya, kita berharap kemarin kita baru selesai rapat dengan DPR dan pengusaha serta Bareskrim, Reskrim. Nah, di DPR ya. Nah, itu kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulan pertama ada yang mengusulkan membangun pabrik, ya saya pikir itu keputusan yang bagus juga. Nah, tapi itu kan perlu proses yang lama. Nah, yang paling memungkinkan adalah kita melakukan stockpile. Nah, stockpile ini ya apa ya bahasanya kira-kira? Kalau stockpile itu sebenarnya bahasa di teknik ya. Di teknik. Nah, ini kira-kira tempat penampungan minyak lah. Ya. Intinya kalau kita meminta kemarin itu kan idenya kita meminta kepada Menteri Perdagangan untuk sebagai pemasok awal langsung, jadi dari pabrik itu langsung ke pengusaha kita. Langsung usaha kita, tidak melalui pengusaha Medan lagi. Jadi pertanyaan sekarang gini Pak, berarti minyak yang sampai ke masyarakat itu dari distributor 1, 2, 3, sampai 5 sampai baru masuk ke masyarakat. Jadi permasalahan di sini berarti? Iya, di situ permasalahannya. Dan ini punya rantai pasok yang berbeda-beda ini kan. Nah, ya problemnya adalah alat angkut segala macam. Ya, itulah yang menjadi persoalan. Ya memang kita ketahui kalau memang paling mahal itu diangkut Pak. Ya, dan masing-masing ini kan pasti perlu untung kan. Nah, jadi ya di rantai terakhir itu ya paling nggak ya akhirnya harganya sudah membengkak kan gitu. Nah, karena dijual oleh pabrik tadi kan yang kita ketahui 12.800 ternyata kan cuma 12.200. Nah, 12.200 itu sebenarnya kalau kita anggap 1 kilo itu 2.500, maka di situ mereka sudah menjual minus 300. Iya, betul. Nah, minus 300. Nah, berarti selama ini kita kan nggak mendapatkan informasi yang benar dari pihak kita yang menyatakan dia membeli dengan harga 2.800. Berarti ada selisih di situ. Nah, ditambah lagi dia naikkan lagi menjadi 3.600. Nah, setelah kita ketahui ini ya kita cobalah meluruskan ini kepada teman-teman distributor. Berarti memang ada terjadi permainan mafia minyak, bisa kita katakan Pak ya? Ya, intinya tetap saja yang namanya pedagang. Jadi saat ada kesempatan ya mereka melakukan itu. Nah, kita ya selaku pemerintah menjaga itu tidak terjadi dan terulang lagi kan gitu. Untuk saat ini Pak, untuk para penimbun, apakah ada sanksi tegas ataupun denda yang diberikan oleh pemerintah? Secara aturan main itu belum ada aturan mainnya. Berarti belum ada? Belum ada aturan main yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ya sampai saat sekarang ini kita hanya menghimbau. Nah, ini kan banyak persoalan yang akan muncul. Kita terlalu tegas, nanti juga nggak ada yang mau masukin. Jadi yang repot kita lagi. Iya, betul. Ya kan gitu. Nah, intinya ya Anda pedagang sah-sah aja, mau beli ya Anda jual. Nah, kalau Anda nggak mau beli ya Anda nggak bisa jual apa-apa. Dan itu nggak ada yang larang, Anda harus membeli kan. Nah, itu persoalannya. Nah, karena ini memang ya mekanisme pasar ya. Jadi harus ada take and give lah ya, tolak tarik yang sama-sama menguntungkan. Nah, ya tapi dalam hal ini kita minta sebenarnya ya nurani dari pedagang kita tidak mengambil kesempatan pada kondisi yang sangat rawan hari ini. Ya. Berarti memang hari ini pemerintah hadir untuk mengharmonisasikan itu, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat keseriusan pemerintah luar biasa. Nah, hari ini itu berkantor di kantor saya ini salah satu direktur dari perdagangan dari Daklu yang ditunjuk Pak Menteri untuk memonitor harga ini. Dan setiap pagi kita rapat nih. Nah, tadi kita juga masih rapat dengan beliau setiap paginya ya dalam rangka meluruskan ini. Nah, kita juga meminta kepada beliau ya
untuk menyelesaikan ini harus rantai pasoknya yang dipotong. Intinya, bagaimana memotong rantai pasok? Nah, kemarin kita tidak paham nih apa yang harus kita lakukan. Nah, hari ini ternyata kita perlu membuat satu tempat penampungan minyak. Ya. Dan itu kebetulan kita punya tangkinya. Dan Dimana saya baru dapat. Nah, di Grogol itu ternyata ada tangki minyak sampai 37.000 ton. Di Grogol. Di Grogol yang dimiliki oleh Kandi Agung dulu. Nah, kita coba minta Pak Menteri untuk bisa memberikan fasilitas kepada pengusaha Aceh yang mapan ya untuk bisa menjadi distributor intinya. Jadi tidak lagi melalui Medan. Jadi kita minta Pak Menteri memfasilitasi nantinya pengusaha kita bisa langsung membeli kebutuhan minyak untuk Aceh itu ke pabrik. Nah, kita perlu satu hari itu minyak goreng itu sebesar 290 ton. Ya. Per hari. Berarti di bulan Ramadan menjadi lebih tinggi nih. Biasanya kebutuhan bulan Ramadan itu akan meningkat satu kali. Satu setengah kali dia. Nah, dari kebutuhan normal ya. Dan juga tadi pagi saya mengupdate berita nih Pak. Ada berita dari media, ternyata kita masih kekurangan distributor utama yang ada di Aceh hari ini. Tentunya ini kan menjadi suatu permasalahan juga. Berarti pengusaha-pengusaha kita di Aceh belum siap ini untuk menjadi penampung utama untuk menyelesaikan persoalan ini, Pak. Kita masih bergantung nih. Ya, itu yang saya bilang tadi. Nah, kenapa kita minta itu? Itu kan hasil keputusan rapat kita kemarin. Memang sampai hari ini itu tidak ada pengusaha kita yang menjadi distributor utama. Nah, kesempatannya itu ada di Sumatera Utara. Yaitu mereka selalu membuat distributor utama itu ada di Sumatera Utara untuk Sumatera Utara dan Aceh. Nah, sehingga kita itu selalu dapatnya itu di rantai pasok kedua ketiga. Berarti ring kedua gitu. Ring kedua ketiga. Nah, karena ring pertamanya itu ada di Sumatera Utara. Nah, jadi kita nggak beli ke pabrik. Nah, tidak beli ke pabrik ini macam persoalannya. Bisa jadi permodalan yang kurang segala macam. Nah, hari ini kita coba cari pengusaha-pengusaha yang mau, ternyata banyak. Nah, ya kita mintalah kepada Pak Menteri untuk bisa memberi kesempatan itu kepada putra-putri Aceh yang mau berkecimpung di dalam itu. Nah, jadi sementara karena kita jadi pengusaha utama, tentu kita perlu buffer stok kan. Nah, buffer stok ini dipenuhi nanti di tangki yang kita miliki tadi. Ya, memang ada beberapa juga nih Pak rekomendasi dari beberapa DPR kita nih. Dari DPRA mengatakan bahwasanya Aceh sudah bisa membangun pabrik minyak. Apakah kita mungkin Pak untuk membangun pabrik minyak? Kalau pertanyaannya mungkin, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Nah, persoalannya cuma satu, mau atau tidak mau. Nah, kalau mungkin ya semuanya mungkin. Nah, ya yang jadi persoalan hari ini, nah kalau menurut saya secara kapasitas sawit yang kita miliki, ya kita sudah layak membangun pabrik. Nah, ya dalam hal ini juga pemerintah sudah berusaha menyiapkan lahan-lahan untuk pabrik. Ya seperti salah satu contohnya Kialadong. Nah, pemerintah memberikan free 10 tahun. Nah, dan itu sebenarnya kan kemudahan yang diberikan pemerintah. Nah, tapi pengusaha kita belum ada yang tertarik untuk mengelola pabrik minyak goreng. Nah, kita punya 5 juta penduduk. Kita punya kalau nggak salah saya 60.000 hektar kebun sawit. Nah, yang bisa diolah minyaknya itu untuk kebutuhan Aceh nggak sampai mungkin setengah dari hasil CPO yang kita hasilkan. Nah, jadi ekspor masih bisa, pabrik bisa jalan. Nah, intinya kalau kita punya pabrik tentu kita lebih gampang mengatur stabilitas harga yang ada. Nah, betul. Memang kita punya CPU yang sangat melimpah nih Pak. Kita posisinya berada di posisi 10 nih Pak. 10 besar pemberi ekspor CPU yang sangat banyak. Namun ini Pak, mungkin ada beberapa kendala di Aceh ini. Memang kita tahu lah, pasti investor-investor ingin nih memberikan investasi di Aceh. Tapi persoalannya adalah ada di keamanan nih Pak. Bagaimana nih sikapnya? Nah, kalau dibilang tidak aman, kalau saya selalu komplain itu kalau Aceh dibilang tidak aman. Saya bilang berapa sih angka kejahatan di Aceh? Dalam tanda petik ya. Saya pikir mungkin lebih banyak orang mati di Medan karena angka kejahatan itu daripada di Aceh. Nah, harusnya kalau bicara keamanan, Aceh itu jauh lebih aman dibandingkan daerah lain di luar Aceh. Bagaimana dengan isu yang masa lalu nih Pak? Isu konflik ini yang menjadi hari ini Aceh masih terbelenggu dengan hal itu. Nah, intinya
kita yang membuat itu. Nah, karena kita membuat itu, menyatakan kita kurang nyaman dan kita selalu menjadikan itu alasan untuk tidak berinvestasi, ya akhirnya orang mengambil itu sebagai salah satu tolak ukur. Nah, coba sekarang kita tanya. Nah, Anda coba uji petik aja. Yang pendatang, yang bukan orang Aceh, datang kemari main di sini seminggu, ke Sabang, pergi kemana-mana, tanya ke dia, Aceh itu aman nggak? Kenapa kita masih ributkan masalah aman? Dan masalah soal keamanan itu bukan tanggung jawabnya Aceh, tanggung jawabnya pemerintah pusat. Nah, yang boleh menyatakan Aceh itu tidak aman adalah pemerintah pusat. Hari ini kita tanya, aman nggak Aceh? Kalau nggak aman, kata pemerintah pusat, tolong amankan. Itu persoalannya menurut saya. Itu persoalan utama ya, Ya. Itu kembali lagi bagaimana cara kita hari ini untuk meyakinkan investor mau berinvestasi di Aceh nih, Pak. Berinvestasi. Nah, untuk saat ini Pak, bagaimana tanggapan pemerintah Aceh nih Pak terkait persoalan ini Pak? Ya, terkait persoalan ini pemerintah Aceh ya khususnya yang ditugasi itu ada Dinas Perdagangan Aceh, ya kita cukup konsen. Setiap hari ini tim kita di lapangan nih hari ini sampai kita menemukan titik terangnya seperti apa. Ya, ini salah satu solusi-solusi yang kita dapatkan. Nah, ya, sepertinya tidak ada lagi solusi yang lebih baik untuk sementara ini kecuali dengan membangun bunker minyak di Aceh. Terusnya di Grogol tadi Pak ya? Ya, di mana saja lah boleh. Kebetulan ada pengusaha kita yang punya tangki di Grogol. Di Grogol. Ya. Iya. Nah, berarti memang dinas hari ini sudah sangat concern untuk menyelesaikan permasalahan ini, betul? Ya, pemerintah pusat juga concern sampai Pak Direkturnya ada di tempat kita sampai sekarang nih. Udah hampir seminggu. Hampir seminggu dan ini berlangsung terus. Nah, mungkin Jumat ini beliau pulang ke Jakarta, mereport, nanti balik lagi kemari. Dan kita udah titip pesan ke beliau untuk menyampaikan ke Pak Menteri ya untuk bisa memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha Aceh yang ingin berkecimpung di dalam mendistribusikan minyak ini. Sebelum terjadi kelangkaan di hari ini nih Pak, ya. Apakah sebelum-sebelumnya pernah terjadi kelangkaan minyak ataupun melambungnya harga minyak? Terjadi di skala nasional maupun di Aceh nih Pak? Mohon maaf saya kurang paham. Ya saya juga baru masuk ke perdagangan itu baru hampir 1,5 tahun mungkin. Nah ya jadi ya waktu itu saya nggak berkecimpung di sini, mungkin saya nggak mengikuti perkembangan itu. Ya berarti memang ini merupakan ujian pertama nih Pak ya? Ya. Memang ujiannya sangat berat nih Pak. Kenapa? Karena kita sedang dikeranda wabah COVID nih Pak. Ya betul. Kita tahu masyarakat hari ini banyak yang diam, tidak bekerja, kita tahu pendapatan juga sedikit. Dengan diisukan dan juga permasalahan ini menjadi menambah sakitnya masyarakat nih Pak Ekan. Ya justru salah satu penyebab kenaikan ini ya boleh kita bilang karena wabah COVID. Ya karena wabah COVID itu banyak industri-industri sawit yang tutup, yang tidak bekerja. Mungkin Malaysia ini nggak ada memproduksi CPO lagi selama COVID berlangsung. Indonesia masih. Nah, sehingga kebutuhan sawit itu meningkat di pasar dunia karena pasokannya kurang. Nah, kita pasok. Nah, karena kekurangannya ini ya tentu harga meningkat. Nah, dengan harga meningkat ya rame-rame mengekspor nih kan? Iya, betul. Ya mengekspor keluar ke permintaan yang lebih tinggi. Nah, Pak Menteri juga melakukan MO-nya itu dengan memberlakukan harus 20% dari produksi masing-masing ini ditinggal di Indonesia untuk diolah ke minyak goreng. Nah, sampai ke tingkat itu Pak Menteri sudah mengaturnya. Nah, tapi kan yang namanya pedagang ya mencari celah-celah yang lain untuk keuntungan yang lebih besar. Nah, betul. Memang kita lihat memang pedagang pasti mereka mencari untung yang sebesar-besarnya. Ya. Namun ya hadirnya pemerintah hanya mengharmonisasikan ini, Pak. Setuju. Ya, terlagi kita tidak punya nomenklatur untuk menghukum ketika terjadi namanya penimbunan minyak yang sering kita rasakan itu. Ya, paling kita hadir untuk mensosialisasikan dan mengharmonisasikan itu. Mungkin Pak di kesempatan terakhir apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat hari ini terkait persoalan ini, Pak? Ya. Kepada masyarakat saya minta untuk tidak melakukan panic buying ya, tidak melakukan pembelian yang besar-besaran karena insya Allah stok minyak itu pasti ada ya, mungkin jumlahnya yang terbatas. Nah, dikarenakan memang pendistribusiannya yang masih bermasalah. Nah, ya tadi saya sudah sampaikan juga kita minta untuk Pak Menteri bisa melakukan satu kebijakan. Nah, dalam hal ini memindahkan stok minyak ke Aceh yang bisa langsung secara dekat akan terdistribusi dengan baik. Nah, kalau ini dipenuhi ya mungkin ini satu solusi yang jangka pendek yang bisa kita lakukan.
Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah hadir di podcast Tokoh Publik. Semoga diberikan kesehatan terus dan terus konsisten nih Pak mengawal isu ini sampai dengan selesai nih Pak. Terima kasih, sama-sama. Saya juga perlu bantuan dari teman-teman ya wartawan, baik itu masyarakat dan teman-teman yang lain untuk sama saling mensupport. Nah, intinya saya nggak mungkin bekerja sendiri untuk bisa menyelesaikan case yang begini besar. Terima kasih, saya juga udah diwawancarai dan saya pikir ini bisa sampai kepada masyarakat dan bisa dimengerti. Nah, saya minta ya dukungan dari masyarakat ya kalau ada hal-hal yang dianggap aneh mohon dilaporkan ke kita supaya kita bisa menindaklanjutinya segera. Terima kasih. Oke, Sahabat Tiara, demikianlah podcast Tokoh Publik hari ini. Saya Syarif, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.